Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin malam berbisik lembut di padang gurun yang sunyi, membelai wajah Fatimah, seorang wanita yang hidup dalam kegelapan dosa besar. Dalam keremangan malam, langkah kakinya terdengar ringan, sebagai jejak kesedihan dan penyesalan yang menyertainya. Di balik himar yang terikat erat, matanya mencerminkan kehambaan dan kerinduan untuk menemukan makna hidup yang sejati. Suara desiran angin pun bercampur dengan bisikan hatinya yang merintih, "Ya Allah, tunjukkan aku jalanmu yang benar." Di kejauhan, terdengar langkah kaki yang mendekat, mengusik kesunyian malam. Seseorang muncul dari bayang-bayang, seorang laki-laki tua dengan janggut putih dan mata yang penuh kebijaksanaan. Laki-laki tua itu tersenyum penuh pengertian kepada Fatimah. "Anakku, mengapa hatimu begitu berat? Apakah dosa yang telah kau perbuat telah merampas ketenangan jiwamu?" Fatimah menundukkan kepala, merasa malu dan hina di hadapan sosok yang tampak penuh kedamaian. Dengan gemetar, dia membuka hatinya, "Laki-laki bijak, aku terjerumus dalam dosa besar. Hidupku penuh dengan kesalahan dan kegelapan. Apakah masih ada harapan untukku?" Laki-laki tua itu mendekat dan meletakkan tangannya dengan lembut di pundak Fatimah. "Anakku, di mata Allah, setiap hamba memiliki kesempatan untuk bertaubat. Kesalahan bukan akhir segalanya, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju cahaya kebenaran." Fatimah menangis terseduh-seduh, merasakan getaran kelembutan dalam sentuhan laki-laki bijak itu. "Bagaimana aku bisa bertaubat? Bagaimana aku bisa mendapatkan ampunannya?" Laki-laki tua itu tersenyum lembut, "Taubat yang tulus adalah langkah pertama menuju pintu rahmat Allah. Ucapkan penyesalanmu dengan sungguh-sungguh, dan Allah yang Maha Pengampun pasti akan membuka pintu kebahagiaan untukmu." Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Fatimah dan laki-laki tua itu berdoa bersama. Suara doa mereka menyatu dengan desiran angin, menciptakan melodi tobat yang meresap ke dalam hati dan menandai awal dari perjalanan spiritual yang baru. Bab 2, Pertemuan dengan Kehidupan yang Sejati. Dalam pagi yang cerah, matahari mulai merayap di langit, membawa cahaya bagi jiwa yang baru terbangun. Fatimah, setelah malam penuh doa, merasakan kelegaan yang menyentuh jiwanya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan gelapnya dan mencari kebenaran yang sejati. Dalam perjalanan pencariannya, Fatimah tiba di sebuah kota kecil yang dipenuhi dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Di tengah pasar yang ramai, ia bertemu dengan Aisyah, seorang wanita bijak yang terkenal dengan kebaikan hatinya. "Selamat pagi, saudariku," sapa Aisyah dengan senyuman hangatnya. "Apa yang membawamu ke kota ini?" Fatimah menceritakan perjalanannya dan pertemuannya dengan laki-laki tua bijak di padang gurun. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian berkata, "Kau telah memulai perjalanan yang mulia, Fatimah. Tetapi ingatlah, tobat bukan hanya tentang meninggalkan dosa, tapi juga tentang membina hubungan yang lebih dekat dengan Allah." Keduanya pun berjalan bersama, membicarakan kebenaran Islam dan makna sejati kehidupan. Setiap kata yang diucapkan Aisyah seperti petunjuk cahaya bagi Fatimah yang berusaha menemukan arah. "Jangan pernah merasa sendiri, Fatimah," kata Aisyah penuh kasih. "Dalam Islam, kita adalah satu umat yang saling mendukung dan menginspirasi. Kita semua memiliki masa lalu, namun Allah senantiasa memberikan kesempatan baru." Fatimah, yang semakin terinspirasi, berkata, "Aisyah, apakah kau percaya bahwa Allah benar-benar memberikan ampunan kepada hambanya yang bertobat?" Aisyah tersenyum, "Tentu saja, Fatimah. Allah Maha Pengampun, dan tobat yang tulus akan selalu diterimanya. Ingatlah, setiap langkah menuju kebenaran adalah langkah mendekat kepadanya." Dengan semangat yang baru, Fatimah bersama Aisyah melanjutkan perjalanan, memasuki kota yang penuh harapan dan cahaya keimanan. Setiap detiknya adalah pembelajaran baru, dan setiap orang yang mereka temui memberikan pelajaran berharga tentang kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Perjalanan Fatimah menuju kehidupan yang sejati pun menjadi semakin mendalam dan berarti. Bab 3, Ampunan yang Membebaskan. Di dalam kota yang dipenuhi cahaya kebijaksanaan, Fatimah dan Aisyah menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap doa yang mereka panjatkan, menjadi wujud tobat yang tulus dan perjalanan mendekat kepadanya. Suatu hari, saat matahari senja melukiskan warna hangat di langit, Fatimah berdiri di depan masjid kota tersebut. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang begitu mendalam. Ia merenung pada perjalanan panjangnya, dari kegelapan menuju cahaya, dari dosa menuju ampunan. Tiba-tiba, seorang anak muda mendekatinya dengan senyuman tulus. "Sister Fatimah," sapa pemuda itu, "saya mendengar tentang perjalanan hidupmu yang menginspirasi. Apakah Anda bersedia berbicara pada acara pengajian di masjid?" Fatimah, yang telah menemukan kedamaian dalam hatinya, menjawab dengan suara hangat, "Tentu, saya ingin berbagi kebaikan yang telah Allah curahkan kepada saya. Semoga cerita ini dapat memberi harapan kepada mereka yang merasa terluka dan terasing." Pada malam pengajian, masjid dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendengarkan kisah Fatimah. Dalam sorot lampu yang lembut, Fatimah berbagi pengalaman hidupnya dengan penuh ketulusan. "Dulu, aku hidup dalam gelapnya dosa besar," ucap Fatimah dengan lembut. "Namun, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan tobat yang tulus, aku merasakan ampunannya yang membebaskan." Seiring ceritanya berlanjut, suasana di masjid menjadi semakin haru. Beberapa orang menitikkan air mata, merasakan keajaiban ampunan Allah. Fatimah melanjutkan, "Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah. Percayalah pada kekuatan tobat yang tulus dan rahmatnya yang tak terbatas."
Setelah pengajian, orang-orang mendekati Fatimah, berbagi cerita dan curahan hati mereka. Satu persatu, mereka merasakan kehangatan cahaya keimanan dan keberanian untuk memperbaiki diri. Dalam momen itu, Fatimah merasakan betapa ampunan Allah tidak hanya membebaskannya, tetapi juga membebaskan banyak jiwa yang merindukan belas kasihannya. Dengan penuh syukur, Fatimah dan Aisyah melangkah keluar dari masjid, merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Mereka menyadari bahwa tobat yang tulus adalah pintu yang selalu terbuka, dan ampunan Allah adalah karunia yang tak terhingga. Dengan hati yang penuh keimanan, mereka berdua siap melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan rahmat dan kebaikan kepada segenap umat manusia. Bab 4. Menyebarkan rahmat. Dalam perjalanan hidup yang penuh rahmat, Fatimah dan Aisyah memutuskan untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Mereka merasa terpanggil untuk menyebarkan pesan kebaikan, kebijaksanaan, dan ampunan Allah kepada yang lain. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai misi mereka untuk menyentuh hati setiap individu yang merasa terluka dan terasing. Di suatu kota yang ramai, mereka mendirikan pusat sosial yang menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang ingin menemukan jalan hidup yang lebih baik. Pusat ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan moral dan spiritual kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu hari, seorang wanita muda bernama Sarah datang mencari pertolongan. Dia membawa beban berat di pundaknya, terjebak dalam perbuatan masa lalu yang kelam. Dengan mata penuh air mata, Sarah berkata, "Apakah ada harapan untukku, seperti yang kalian alami?" Fatimah dan Aisyah mengangguk penuh pengertian, kemudian mereka duduk bersama Sarah, mendengarkan cerita hidupnya dengan penuh perhatian. Dialog antara mereka pun dimulai. "Kami mengerti rasa sakit yang kau alami," Sarah kata Aisyah lembut. "Namun, ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Apapun yang telah terjadi, dengan tobat yang tulus, pintu ampunannya selalu terbuka." Sarah, yang merasa terharu oleh kehangatan dan dukungan mereka, bertanya ragu, "Bagaimana aku bisa memperbaiki diri? Bagaimana aku bisa mendapatkan ampunan Allah?" Fatimah menjawab dengan penuh kasih, "Mulailah dengan tulus bertaubat, Sarah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, dan Dia pasti akan membimbingmu. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah langkah mendekat kepadanya." Melalui bimbingan dan dukungan mereka, Sarah pun mulai mengikuti jejak perjalanan rohaniah yang telah dilalui oleh Fatimah dan Aisyah. Pusat sosial mereka menjadi tempat bagi banyak jiwa yang terluka untuk menemukan pemulihan dan pengharapan baru. Setiap harinya diisi dengan aktivitas pengajaran dan pembinaan rohaniah, menciptakan lingkungan yang penuh dengan cahaya kasih sayang dan ampunan. Fatimah dan Aisyah menjalani misi mereka dengan penuh dedikasi, menyebarkan rahmat Allah kepada siapapun yang merindukan belas kasihannya. Di setiap langkah perjalanan mereka, kesaksian hidup tentang kebaikan hati, ketulusan tobat, dan ampunan Allah menjadi pesan yang memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Dengan setiap individu yang mereka bantu, mereka merasakan kebahagiaan sejati yang hanya bisa ditemukan dalam memberikan dan berbagi kasih sayang Allah kepada sesama. Bab 5. Pintu rahmat terbuka. Waktu berlalu, dan jejak perjalanan Fatimah dan Aisyah terus melangkah, merangkul banyak jiwa yang merindukan belas kasihan Allah. Pusat sosial mereka berkembang menjadi pusat kebahagiaan dan pengharapan bagi masyarakat sekitar. Kebaikan hati, ketulusan tobat, dan rahmat Allah menjadi dasar bagi setiap aktivitas yang mereka lakukan. Suatu hari, sebuah surat tiba di pusat sosial. Fatimah membukanya dan membaca dengan mata berbinar-binar. "Surat ini dari seseorang yang pernah mendengarkan cerita hidupmu di pengajian," ucap Fatimah kepada Aisyah dengan senyum tulus. Dia mengatakan bahwa kisah kita telah menginspirasi dia untuk bertaubat. Aisyah tertegun dan berkata, "Subhanallah, betapa rahmat Allah selalu meluas kepada mereka yang mencarinya dengan tulus. Kisah kita bukan hanya milik kita, melainkan milik mereka yang merasakan sentuhannya." Pusat sosial mereka menjadi semakin terkenal, dan orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendengarkan kisah dan mendapatkan panduan rohaniah. Fatimah dan Aisyah menjadikan pusat sosial ini sebagai wadah untuk memperluas misi mereka, menyebarkan pesan kasih sayang dan kebaikan hati ke seluruh penjuru. Pada suatu malam, Fatimah dan Aisyah berkumpul di dalam masjid yang dipenuhi dengan umat yang bersyukur. Mereka menyampaikan pesan tentang kebaikan hati, tobat yang tulus, dan rahmat Allah yang tak terbatas. Sebuah atmosfer ketenangan dan keberkahan menyelimuti ruangan. Selesai pengajian, seorang pemuda datang mendekati mereka dengan mata berbinar keinsafan. "Terima kasih atas bimbingan kalian," ucap pemuda itu. "Kisah hidup kalian memberikan harapan dan kekuatan bagi saya untuk mengubah diri." Fatimah dan Aisyah saling pandang dengan rasa syukur yang dalam. Pintu rahmat Allah tidak hanya terbuka untuk mereka, tetapi juga untuk setiap jiwa yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Pesan moral yang ingin mereka sampaikan adalah bahwa kebaikan hati, ketulusan tobat, dan rahmat Allah adalah bekal bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Hidup mereka menjadi bukti bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya, dan pintu rahmat Allah senantiasa terbuka lebar bagi mereka yang merindukannya. Dengan hati yang penuh syukur dan doa, Fatimah dan Aisyah melangkah keluar dari masjid, siap menjalani setiap detik hidup mereka sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Perjalanan mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah panjang yang terus memberikan inspirasi dan harapan bagi mereka yang mencari jalan menuju cahaya kebenaran. Bab 6. Keabadian rahmat Allah. Waktu terus berjalan, dan kisah hidup Fatimah dan Aisyah terus menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang merindukan kebenaran.
Pusat sosial mereka menjadi sarana yang berkembang pesat, menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Suatu hari, seorang laki-laki tua datang mencari perlindungan di pusat sosial. Dengan penuh kerendahan hati, dia menceritakan bahwa dia pernah menjadi pecandu dan terjerumus dalam kehidupan yang gelap. Melalui pengaruh pusat sosial, dia menemukan kekuatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Fatimah dan Aisyah menyambutnya dengan senyuman hangat. Laki-laki tua itu berkata, "Kalian adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membimbing jiwa-jiwa yang tersesat. Ampunannya benar-benar meluas, dan rahmatnya begitu agung." Pusat sosial mereka menjadi tempat yang penuh dengan cerita kesembuhan dan tobat yang menyentuh hati. Semua orang yang datang merasa bahwa mereka diterima tanpa kecuali, karena kebaikan hati dan rahmat Allah yang selalu mengalir melalui perantaraan Fatimah dan Aisyah. Tidak hanya di tingkat lokal, namun kisah-kisah kebaikan hati dan tobat yang terjadi di pusat sosial ini mulai menyebar ke berbagai media. Sebuah program televisi nasional memilih menceritakan perjalanan hidup Fatimah dan Aisyah sebagai inspirasi bagi masyarakat luas. Pada suatu hari, sebuah surat tiba di pusat sosial. Isinya menyampaikan bahwa pemerintah memberikan penghargaan atas kontribusi luar biasa Fatimah dan Aisyah dalam membantu masyarakat. Pusat sosial mereka diberikan dukungan lebih lanjut untuk terus berkembang dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan rendah hati, Fatimah dan Aisyah menerima penghargaan tersebut. Mereka menganggapnya sebagai tanda bahwa rahmat Allah meluas kepada siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya. Semua keberhasilan dan pengakuan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk terus menyebarkan pesan cinta dan ampunan Allah. Pada akhirnya, Fatimah dan Aisyah menyadari bahwa perjalanan hidup mereka hanyalah bagian kecil dari perjalanan keabadian rahmat Allah. Mereka melanjutkan misi mereka dengan penuh semangat, tahu bahwa setiap detik yang mereka jalani adalah sebuah kesempatan untuk menginspirasi dan memberikan harapan bagi mereka yang merindukan cahayanya. Dalam cahaya matahari terbenam yang memeluk pusat sosial mereka, Fatimah dan Aisyah bersama-sama menyaksikan kesuksesan mereka yang sesungguhnya adalah hasil dari rahmat Allah yang tak terhingga. Dengan hati penuh syukur, mereka bersiap untuk melangkah menuju masa depan yang dipenuhi dengan pengabdian dan kasih sayang kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.